Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak semua. Siap, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Oke, hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran fikih. Sebelum kita memulai pelajaran, kita buka dulu dengan pembacaan doa. Para ketua, silakan dipimpin dulu doanya. Ista'id. Iqra basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Siapa di antara teman-teman Ananda yang tidak hadir hari ini? Ketua? Amin, Bu. Oke, Armen. Armen kemana? Tidak ada kabar, Bu. Kabar Delva ya. Ya, Bu. Kemudian siapa lagi? Arif, Bu. Arif. Arif kemana? Tidak ada kabar, Bu. Alfa. Siapa lagi? Yoma, Bu. Yauma kemana? Sakit, Bu. Oke, Yauma sakit. Kemudian masih ada? Tidak ada, Bu. Oke, 3 orang ya. Iya, Bu. Oke. Dah. Sebelum kita lanjutkan materi, Ibu akan mencoba mengulang terlebih dahulu pelajaran kita yang minggu kemarin. Mungkin Anda masih ingat kita belajar tentang jual beli. Dah. Apa yang masih Anda ingat tentang jual beli, Hafiz? Proses tukar menukar barang. Oke, proses tukar menukar Barang. barang. Kemudian Nati, apa itu jual beli? Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang antara penjual dan pembeli yang ada. Oke. Kemudian rukun jual beli, Agni? Ada pembeli. Ada pembeli, kemudian ada penjual. Apa lagi? Apa lagi? Oke, Duha. Ada ijab kabul. Oke, ijab kabul atau akadnya. Kemudian apa lagi? Ada barang, ada uang. Oke, ada barang yang diperjual belikan. Kalau tidak ada barang, apakah bisa terjadi transaksi jual beli? Tidak. Ya, oke. Nah, untuk materi kita kali ini itu masih ada kaitannya dengan jual beli. Nah, yaitu tentang khiyar. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, Ibu mau bertanya dulu kepada Ananda. Apakah pernah Ananda mendengar apa itu khiyar? Sudah, Bu? Sudah. Coba, apa itu khiyar? Khiyar adalah hak memilih antara penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad atau hak memilih. Oke, kemudian dari kelompok ini, apa itu? Ada yang tahu dengan khiyar? Khiyar adalah Indra. suatu akad memiliki hak khiyar, hak pilih antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan dengan menfasahnya. Oke, sekarang Ibu mau bertanya kepada Ananda. Sekarang kan ada jual beli online
ditentukan harga barang dan bentuk barang yang Oke, dah. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan kita tentang khiar, kita lihat dulu apa yang akan kita bahas. Dah. Yang pertama itu kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar yang termasuk pembahasan kita itu adalah yang pertama KD dari KI 1 yaitu 13 menghayati ketentuan jual beli khiar dan khirat. Itu aspeknya itu adalah dalam sikap spiritual. Nah, jadi nanti akan tergambar di mana letak spiritualnya Ananda di dalam khiar tersebut. Nah, mungkin nanti Ananda senang membaca dalil-dalil yang berkaitan dengan khiar. Kemudian yang kedua adalah menjalankan sikap jujur, tanggung jawab, dan gotong royong dalam sehari-hari. Nah, itu aspek penilaiannya adalah sikap sosial. Nah, sikap sosial berarti nanti di dalam kegiatan pembelajaran ini akan kelihatan di mana sikap jujur, tanggung jawab, dan gotong royong Ananda di dalam melaksanakan tugasnya nanti. Kemudian KD yang ketiga yaitu menganalisis ketentuan jual beli khiar dan khirat. Namun patokan kita hanya dalam pembahasan khiar saja. Kemudian KD yang keempat tiga itu tentang keterampilan menyajikan tata cara pelaksanaan jual beli khiar dan khirat. Itu KD yang akan kita pelajari. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya. Nah, ini penjabaran dari KD tadi ya. Nah, untuk KD 1 tadi itu menyenangi bacaan hadis tentang khiar. Kemudian menyenangi mendengarkan teman membaca hadis tentang khiar. Kemudian menampilkan sikap jujur, mengerjakan tugas, sikap tanggung jawabnya, dan sikap gotong royong. Kemudian nanti menganalisis pengertian khiar, menganalisis dasar hukum khiar. Anda nanti bisa mengelompokkan macam-macam khiar, bisa menganalisis manfaat atau hikmah dari khiar, kemudian mendemonstrasikan nanti tata cara khiar, dan terakhir adalah menceritakan pengalaman Ananda apabila Ananda sudah pernah melakukan yang namanya transaksi khiar. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah melalui pendekatan saintifik, peserta didik mampu, berarti Ananda nanti mampu menunjukkan sikap kemauan melaksanakan khiar sesuai dengan syariat. Kemudian melaksanakan ketentuan khiar dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian menganalisis pengertian khiar dengan benar. Kemudian menganalisis dasar hukum khiar dengan benar, mengelompokkan macam-macam khiar dengan benar, kemudian menganalisis manfaat khiar dengan benar dan tepat, kemudian mendemonstrasikan tata cara khiar dengan benar. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita. Namun, untuk pertemuan kali ini kita hanya terfokus pada materi tentang pengertian. Nah, pengertian sama dasar hukum dari khiar. Nah, jadi fokus kita cuma kepada dua itu saja. Nah, sekarang motivasi. Prinsip bisnis yang dikerjakan sesuai syariat
Kiar ini bisa menerapkan transaksi itu sesuai dengan syariat yang halal, yang terhindar dari penipuan, sehingga apapun yang kita peroleh dari transaksi tadi kita peroleh dengan harta yang berkah, sehingga kita terhindar dari perbuatan dosa. Nah, itu intinya motivasi. Jadi Ananda bisa menerapkan kiar itu nanti dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat. Oke, Ananda paham? Paham. Oke. Man. Dah. Sekarang kita akan masuk ke Gambar. pembahasan kita. Sekarang Ibu akan membagikan tugas kepada Ananda, kegiatan yang akan kita lakukan dalam pertemuan kali ini. Ini ada lembar kerja, dan di sini sudah dituliskan apa saja kegiatan yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Nah, silakan Ananda lihat. Untuk yang pertama, silakan Ananda amati gambar yang ada. Ini sudah ada gambar. Oke. Nah, dari gambar yang sudah Ananda amati, apa yang terbayang oleh Ananda, apa yang terpikirkan oleh Ananda? Nah, tugas pertama, Ananda kan sudah dibagi berdasarkan kelompok. Nanti di dalam tugas itu silakan dibuatkan siapa saja anggota kelompoknya. Nah, kemudian untuk tugas keduanya, setelah Ananda mengamati gambar tersebut, silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Nah, apa yang dimaksud dengan gambar tersebut? Apa yang ada yang bisa Ananda koreksi dari gambar tersebut? Sesuai dengan pembahasan kita hari ini ya, tentang pengertian dan dasar hukum kiar. Nah, kemudian Anda diskusikan nanti. Kemudian kalau seandainya ada materi-materi sulit yang tidak Ananda pahami, silakan Ananda tulis di resume Ananda nanti. Dan resumenya itu dibuat dalam bentuk peta konsep. Nah, bisa Ananda paham? Bisa, Bu. Oke. Kemudian untuk tugas ketiga membuat resume ya. Resume itu khusus ini ya, pengertian dan dasar hukum. Kemudian untuk penilaian. Nah, yang akan jadi penilaian di dalam pertemuan kita hari ini adalah yang pertama itu diskusi. Nah, proses diskusinya itu akan dinilai nanti dari kelompok Ananda. Itu akan diperhatikan siapa yang aktif, siapa yang tidak. Ada kelompoknya aktif. Kemudian nanti dari segi materi, apakah materinya sesuai dengan pembahasan atau tidak, itu akan ada penilaian. Yang kemudian nanti setelah Ananda melakukan diskusi, setelah selesai itu nanti akan ditampilkan satu persatu per kelompoknya ke depan. Nah, jadi nanti penampilan Ananda juga akan dinilai apakah materi yang Ananda diskusikan itu sesuai atau tidak dengan pembahasan kita.
kemudian yang terakhir nanti penilaiannya adalah evaluasi. Nah, setelah selesai kita belajar, di akhir nanti kita akan melakukan evaluasi apakah materi yang kita pelajari hari ini sudah sampai di mana Ananda menguasainya. Itu nanti akan ada penilaian di terakhirnya. Oke, mungkin Ananda ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Paham dengan tugasnya? Paham, Bu. Oke, sekarang Ibu akan membagikan kertas HVS. Jadi silakanlah masing-masing kelompok memulai kegiatan diskusi. Nah, silakan didiskusikan. Kalau ada yang kurang paham, silakan Ananda tanyakan. Ya, udah. Kemudian semuanya sudah Bu. Ya, pengertian dan dasar hukum. Kemudian ada tambahan media yang bisa kita pakai ya. Nah, ini ada tambahan media yang bisa kita pakai untuk sebagai perbandingan bagi Ananda dalam mengambil diskusi tersebut. Nah, kemudian untuk melengkapi diskusi, boleh Ananda tambahkan juga sumbernya dari buku-buku lain yang sudah Ananda baca atau yang sudah Ananda ketahui. Oke, silakan kelompoknya bekerja secara menyeluruh atau bersama. Oke, silakan laksanakan tugasnya. Keaktifan Anda akan dinilai ya. Siapa yang aktif, siapa yang tidak di kelompoknya. Dibagi tugasnya ya, biar lebih cepat. Jadi monggo dibagi tugasnya, mana yang untuk mencari pengertian, mana yang
Kelompok 2 udah? Coba yang lain bekerja. Yang dasar hukumnya kan juga ada itu. Jadi dibagi tugas. Jadi cepat selesai diskusinya. Tuha, coba kerjakan yang untuk bagian dasar hukumnya. Nah, ini yang untuk keduanya. Jadi dibagi tugasnya, nah. Gunakan waktu kita seefisien mungkin ya. Ibu. Iya. Kamu juga seru di sini. Jadi 10. Mana kelompok ini? Ini dia yang dasar hukumnya gitu. Dia habis pengertian, nanti capek berbagi tugas dan mengantuk. Iya. Haram bagi perempuan. Ini yang bisa menjalankannya nanti. Waktu berjalan ya. Oke, Bu. Oke, selesai. Gue anak-anak mau bawa deh.
Lampu mati nan ulang bahas. Lanjut. Udah gelap ya karena mati lampu. Sudah selesai? Sudah? Ya, Bu. Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita akan menampilkan satu persatu ke depan secara bergantian. Ya, Ibu minta kepada kelompok 2 untuk tampil terlebih dahulu. Perwakilan dari kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Pada kelompok 2 dipersilakan. Nah, pada anggota yang lain ya, kelompok yang lain, kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan kalau ada yang kurang paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan diskusi yang dihasilkan dari kelompok 2. Yaitu ada peta konsep tentang KIAR yang hanya dipatokkan kepada 2 poin. Yang pertama yaitu pengertian KIAR dan dasar hukum KIAR. Kita mulai dari pengertian KIAR. Pengertian KIAR itu menurut bahasa adalah pilihan dan bersih. Sedangkan pengertian KIAR itu menurut istilah adalah hak memilih antara kedua belah pihak untuk membatalkan atau melanjutkan akad. Poin yang kedua yaitu dasar hukum KIAR. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah yang berbunyi, anta bil khaya bikulli Bil khiyari. bil khiyari silaatin ibta taha salasa layalin, yang artinya engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Dalil yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, wa ahallallahu Wa ahallallahu ul bai'a wa harramu riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa kami memilih ayat di atas sebagai dalil khiyar? Karena pada khiyar ada unsur hak memilih barang antar kedua belah pihak dan menghindari diri dari kecurangan dalam berdagang tanpa ada keraguan pada keduanya. Baiklah, itu kesimpulan materi dari kelompok 2. Apakah ada yang mau bertanya tentang materi KIAR? silakan, mungkin ada dari kelompok 1, kelompok 3 yang mau ditanyakan kepada kelompok 2. Ada kelompok 1? Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 menanyakan tentang dasar hukum KIAR.
khiyar yaitu sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah yang berbunyi anta bil khiyari sil'atin dibata'taha salasa layalin, yang artinya engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Dalil yang kedua yaitu surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa afalallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Gimana kelompok 1 dari jawaban dari kelompok 2? Apakah puas? Puas. Oke. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang jual beli online. Jual beli online adalah jual beli yang menggunakan sosial media, WhatsApp, Instagram, atau media pendukung lainnya. Dalam jual beli online, menurut pendapat kami, di situ sudah ada unsur khiyarnya. Kenapa? Karena di situ pembeli bisa memilih barang yang ingin dia beli. Setelah dia memilih, maka penjual bisa mengantarkan barang yang pembeli bisa membayar barang yang ia beli dan penjual bisa mengantarkan barang yang dibeli. Oke, itu tadi. Kalau untuk materi sulit ada nggak yang diketemukan oleh kelompok 2? Tidak. Oke, kalau tidak, lanjut. Baiklah, apa ada pertanyaan lagi tentang jual beli online? Tidak ada? Baiklah, hanya sekian penjelasan materi dari kelompok 2. Mungkin banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 2. Ya, oke. Kita lanjut ke kelompok 1. Kepada kelompok 1, silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Awalnya sakit. Satu siap-siap untuk kelompok 3 ya. Dedek mampuan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan secara singkat materi tentang khiyar. Yang pertama yaitu pengertian khiyar. Khiyar secara bahasa berarti memilih, sedangkan menurut istilah berarti hak memilih bagi penjual dan pembeli sebelum melanjutkan transaksi apakah akan diteruskan ke proses akad atau membatalkannya. Yang kedua yaitu dasar hukum khiyar. Sebagaimana yang terdapat dalam dalil dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan dalil yang kedua terdapat yang diriwayatkan oleh
Al-Bukhari dari Ibnu Umar yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, dan pembeli boleh melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya, pilihlah, dan kadang-kadang beliau bersabda atau terjadi jual beli khiyar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa khiyar dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang, maka wajiblah dia menyerahkannya. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan tentang jual beli online. Jual beli online yaitu jual beli yang dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jual beli online. Jual beli online yaitu tukar menukar barang yang dilakukan melalui media atau aplikasi tertentu seperti WhatsApp, Instagram, Shopee dan lain-lainnya. Dan jual beli online termasuk ke dalam bagian khiyar rupiah, di mana pembeli belum melihat objeknya secara langsung. Jadi bila barang cacat, maka pembeli bisa melanjutkan atau membatalkannya. Baiklah, hanya sekian penjelasan mengenai materi khiyar dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dulu, tanya sama teman kelompok lain. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain? Oke, dari kelompok 2 atau kelompok 3? Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya tentang dasar hukum khiyar. Jelaskan tentang dasar hukum khiyar. Dasar hukum khiyar sebagaimana dijelaskan dalam satu dalil dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Coba jelaskan apa maksudnya. Dan sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, dan pembeli boleh melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya, pilihlah, dan kadang-kadang beliau bersabda atau terjadi jual beli khiyar. Dari hadis dan dalil tersebut dijelaskan bahwa khiyar dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang ada yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang, maka wajiblah dia menerangkannya. Oke, itu penjelasan dari kelompok 2. Gimana? Kelompok 1. Gimana kelompok 2? Paham? Oke, masih ada dari kelompok lain? Tidak? Oh, tidak, silakan kelompok 1 ditutup. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya menutup penjelasan tentang materi khiyar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Sekarang kita lanjut kepada kelompok
kebenaran dalam perdagangan, maka hukum bagi penjual menyembunyikan cacat barang apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang penjual. Kiar hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Di antara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Harith. Baiklah, hanya itu yang dapat kami jelaskan dari kelompok 3. Oke, mungkin ada dari kelompok lain yang mau bertanya tentang jual beli online belum lagi? Coba jelaskan dulu, apa itu jual beli online? Jual beli online adalah jual beli yang dilakukan di sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan media lain-lainnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah sudah ada unsur kiat di sana? Jelaskan. Ya, kalau sudah, bagaimana? Di mana letak kiatnya di sana? Karena ada hak pilih. Dalam jual beli online sudah ada hak kiar karena pada saat akan membeli barang, pembeli bisa memilih barang yang disukainya sebelum dilakukan pembayaran. Oke. Kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak? Tidak, Bu. Tidak, silakan ditutup. Demikianlah. Baiklah, hanya itu yang kami temukan dalam diskusi kelompok 3. Kami sudahi saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah pembahasan kita hari ini. Dan dari hasil diskusi tadi, apakah ada yang masih Anda pertanyakan? Ada? Masih ada? Tidak, Bu. Tidak. Oke, berarti Anda sudah paham dengan materi kita hari ini, yaitu tentang pengertian dan dasar hukum. Oke. Sebelum kita melakukan evaluasi, kita ambil dulu kesimpulannya secara bersama-sama. Oke, apa itu tadi yang dikatakan dengan kiar? Oke, kalau menurut bahasa kiar itu artinya adalah hak pilih. Kemudian kalau menurut istilah apa? Hak pilih bagi penjual dan pembeli sebelum melanjutkan transaksi, apakah akan diteruskan ke proses akad atau membatalkannya. Oke, hak memilih antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi, apakah dia akan melakukan akad atau tidak. Kemudian kalau menurut Said Sabiq, apa
Ya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di mana di dalam jual beli itu, kenapa yang dalil jual beli dijadikan dasar untuk penetapan khiyar? Karena di dalam unsur jual beli sudah ada di sana unsur khiyar, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam melakukan transaksi, ya kan? Karena kalau mereka sudah memilih, maka transaksi akan dilakukan. Kemudian juga ada unsur rela sama rela antara penjual dan pembeli. Kemudian ada hadis Nabi yang berbunyi apa, Unnati? Hadis Nabi yang menjelaskan tentang dasar hukum khiyar. Anta bil Khiyari itu selamatin keduanya karena salah layari. apa artinya? Artinya engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Oke, berarti di dalam khiyar itu kita boleh melakukan khiyar itu selama 3 hari 3 malam. Dah, itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Kemudian sebelum kita tutup dengan evaluasi, nanti silakan Ananda kumpulkan hasil resumenya tadi, hasil diskusi kelompoknya nanti akan Ibu berikan penilaian. Mana kelompok 1 hasil diskusinya tadi? Ya. Kelompok 2, kelompok 3. Oke. Nah, ini penilaiannya kita lihat tadi di dalam penilaian untuk diskusi itu apakah materi yang disampaikan cocok dengan materi yang dibahas atau tidak, ya kan? Kemudian lengkap tidak materi yang dibahasnya. Jadi itu adalah penilaian nanti untuk hasil diskusi. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan evaluasi. Nah, sekarang silakan Ananda keluarkan kertas 1 lembar. Kita akan lanjut dengan evaluasi. Oke, karena lampu mati, otomatis soalnya akan Ibu sebutkan saja ya. Nomor 1, langsung dijawab saja.
sebuah kamera secara online dengan cara Arman membayar terlebih dahulu. Langsung jawab ya Nak ya. Langsung jawab saja, Nusa Poswa. Arman memesan sebuah kamera secara online dengan cara Arman membayar terlebih dahulu. Setelah Arman mentransfer uang, barulah barang dikirim. Setelah barang dikirim, ternyata ada kerusakan pada kamera tersebut. Lalu Arman mengembalikan kembali kamera tersebut dan diganti dengan yang baru. Kegiatan Arman tersebut disebut dengan langsung jawab katanya. Nomor 4. Nah, uraikanlah pendapat dari Wahbah Zuhaili tentang definisi khiyar. Uraikanlah pendapat dari Wahbah Zuhaili tentang definisi khiyar. Zuhaili Bu. Ya, Wahbah Zuhaili. Nomor 5. Pendapat dari Wahbah Zuhaili. Nomor 5. Uraikanlah pendapat Ananda tentang jual beli online jika dikaitkan dengan khiyar. Dah, silakan dikumpulkan dari yang udah selesai. Ayo, mana? Mana? Oke. Rafi udah? Udah? Hah, sudah? Oke. Ayo, cepat. Coba. Udah? Udah? Sudah? Oh, ini hasil apanya? Udah? Nah, ini adalah hasil evaluasi dari Ananda hari ini. Dan untuk pertemuan kita minggu depan itu kita akan lanjut tentang materi khiyar, yang mana yang akan kita bahas adalah macam-macam khiyar dan hikmah atau manfaat dari khiyar. Nah, Ibu berharap Ananda membaca materinya di rumah, dan juga silakan Ananda cari di rumah contoh-contoh dari macam-macam khiyar tersebut. Nah, berarti untuk nilai evaluasi hari ini akan Ibu sampaikan pada pertemuan kita minggu depan. Oke, berarti untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan membacakan hamdalah.